mereka tuh juga agak bingung ya minta dilegalkan masalah LGBT ini. Tapi yang dalam hal seperti apa yang mereka legalkan? Menikah sesama jenis, gitu. Apa yang kayak gitu yang kalian harapkan gitu kan? Kan nggak mungkin. Sangat beda sih kan? Sih. Saudara-saudara mana itu Kak Ade? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Acara channel. Jadi kita bakal ngebahas lagi yang lagi viral. Yang lagi viral belakangan ini. Dia tuh seleb TikTok ya, orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Tau lah kalau ada kata kunci Jerman tuh, kamu pasti tahu. Disebutnya bunda tapi bukan bunda. Bukan bunda itu, adanya sebutannya terlupa aku di TikTok. Bunda lo dipanggilnya di TikTok ya tuh. Oh iya. Aku tuh seneng ya nyimak TikTok dia tuh karena nyimak keseharian dia di Jerman gitu kan. Ada yang TikTok dia main salju, makan salju, aku tuh seru caranya. Jadi kau ini ya fansnya? Iya, aku tuh awalnya nggak tahu, nah jadi aku tuh seneng nyimak keseharian dia di TikTok ya, kayak dia masak ya gitu kan. Nah, aku nggak tahu pertama itu pas ke akun dia ya scroll lagi, ya ada undangan, ada yang jangan undangan dia nih, kok sama gitu. Ini pernikahan antara suami dan suami. Iya, ternyata dia tuh termasuk golongan kaum pelangi kayak gitu. Nah, dia ini kan Lebaran kemarin ya, sempet viral juga di TikTok karena kerabat. Iya, terus juga beberapa kali datang di podcast. Dipanggil podcast. Nah, ya tau lah ya namanya si Ragil sebenarnya. Jadi dia ini beberapa kali diundang podcast. Dan itu sangat menuai kontroversi ya. Karena yang dibahas itu dia ini kan banyak prestasi sebenarnya. Ya, tapi ngapa yang masalah ini yang harus dibahasnya kayak itu. Nah, jadi pasti kan ada yang penasaran ya keterkaitan masalah LGBT dengan hukum di Indonesia dan juga dengan HAM. Itu kan berbenturan kan. Benar. Kaum pelangi itu selalu mendasar ke mendasar ke masalah kelainan mereka sebenarnya. Perbedaan salah. Oh. Jadi kaum pelangi ini kan kerap kali itu mendasarkan perbedaan mereka tuh dengan payung perlindungan mereka tuh HAM. HAM, iya. Ibarat kata itu kan ini kan kebebasan berekspresi bagi kami. Ini juga hak kami saya untuk suka sama siapa, saya kan yang tidak bisa kita bantah maksud mereka tuh saya itu. Nah, suka-suka mereka lah ibarat kata tuh. Ini urusan seksualnya aku, bukan urusan kau saya itu kan. Ini ranah privasi aku, ini hak aku saya itu. Nah, bukan urusan kau untuk melarang dan segala macam. Nah, itu yang jadi dasar mereka untuk membantah pernyataan orang bahwa kalian itu salah ya. Cuman perlu diketahui juga terkaitan masalah LGBT dan HAM ini ada batasan dalam HAM itu sendiri contohnya. Nah, yang pertama pasti kan kita bahas dulu nih, apa sih LGBT itu kan? Umpamanya sebutannya baik LGBT gay homo aja. Padahal bukan cuma masalah itu. Apa sih penjelasannya tentang LGBT itu? Makasih ya. Karena aku harus menjelaskan, biar karena dia. Jadi LGBT itu merupakan penyimpangan perilaku dalam hal orientasi seksual. Nah, di mana yang orientasi mereka ini tidak sesuai dengan norma, etika, agama, dan berbagai nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Nah, orientasi seksual itu sendiri merupakan kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, bahkan seksual mereka itu terhadap sama jenis. Seperti contoh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bisa juga kombinasi sebenarnya kita ada yang kurang, harus ada Kak Agung yang masalah LGBT. Sebenarnya kami tuh sudah menyiapkan pakar untuk ahli permasalahan masalah sosial tentang LGBT ini guys, tapi sayangnya dia sibuk.
susah memang. Kayak kan nggak Susah kayak kita kagak. gitu. Nggak dapat kopi kartun ini. Nah pasti kan ada yang bertanya-tanya lagi nih terkait masalah. Apa namanya? Lanjut jawab terus. Padahal kalau nyuruh dia mah jawab. Nah, jadi cak mana sih aturan hukum terhadap LGBT ini? Apakah itu ada sanksinya kah atau tidak? Iya, itu juga jadi pertanyaan kadang oleh netizen kan, kalau misalkan kayak LGBT ini kan melanggar aturan kalau juga kan norma hukum adat segala macam, bisa nggak sih mereka tuh dihukum sanksi, sedangkan kaum LGBT ya dengan kami tadi bilang kan ya suka sama suka, nggak bisa jadi halangan buat kalian, tidak merugi ke kamu katanya kan, saya kan sebenarnya untuk melihat apakah ini nih bisa dipidana atau tidak mengenai kriminalisasi dan ancaman hukuman tuntutan pidananya itu harus didasari dengan dua hal gitu. Ini guys, atau dua kriteria, yaitu yang pertama perbuatan tersebut berbahaya bagi individu atau masyarakat. Nah, apakah perbuatan LGBT ini membahayakan bagi individu masyarakat kita ya? Sebenarnya itu bukan membahayakan sih, memiliki dampak negatifnya yang lebih besar tuh, lebih banyak sebenarnya di antara susulan tatanan masyarakat, kehidupan masyarakat ya kan. Itu apakah perbuatan ini merupakan sesuatu yang amoral? Nah, LGBT ini sendiri kan sesuatu yang digolongkan pada kriterianya amoral, yaitu perbuatan cabul kan. Nah, namun harus dapat memperhitungkan pembuktiannya juga untuk apakah LGBT ini bisa dipidana atau dihukum. Harus ada definisi yang jelas dan juga bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perbuatan cabul dalam hal LGBT. Kan LGBT masih agak rancu aturannya di undang-undangan, atau paling terkait misalkan undang-undang perkawinan. Iya, kalau yang sampai yang pasangan LGBT kalau sampai nikah kan jangan sampai melanggar undang-undang perkawinan. Karena kan di undang-undang perkawinan dijelaskan itu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Itu sudah jelas kan maksudnya itu pengertiannya itu. Jadi pernikahan itu sah apabila dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Sedangkan kalau sama-sama laki-laki tidak sah dong. Iya. Nah, itu baru yang dikategorikan bahwa kaum LGBT ini bisa dipidana karena dia melanggar aturan dari undang-undang perkawinan itu kan, ada aturannya gitu. Ada juga sanksi gak sih? Dulu tuh pernah viral berita yang katanya jadi di desa Apo itu terjadi pernikahan antara perempuan sama perempuan. Yang setelah nikah baru ketahuan kalau pasangannya itu sama-sama perempuan. Nah itu kan nipu ya. Itu termasuk penipuan kan. Yang terakhir mengenai bagaimana sih keterkaitan LGBT dan HAM itu sendiri. Kan kaum LGBT ini kan seringkali memakai HAM sebagai alasan pembenar dari perbuatan amoral mereka kan. Sebenarnya Indonesia kan sebagai salah satu negara hukum ya, yang mana menjamin kebebasan dalam berekspresi seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 2. Maklumlah yang penyiar sampai soalnya udah hafal pasal. Pasal 28E ayat 2 intinya set. Nah, selanjutnya ada juga dalam ayat 3 yang menyatakan intinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kaum LGBT ini di bawah payung HAM tadi itu meminta negara dan masyarakat itu untuk segera melegalkan ini mereka karena alasan tadi itu kebebasan berekspresi. Sebenarnya mereka tuh harus ketahui juga bahwa dalam konstitusi kita ini dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa pertama, baca guys maaf ini aku udah apa pasal soalnya. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah ini yang jadi dasar mereka tuh. Karena orang tuh wajib menghormati hak asasi mereka. Yang kedua kan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya itu setiap orang wajib pada tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Nah, ini yang dilupakan oleh kaum LGBT. Jadi walaupun di Indonesia itu diberikan kebebasan baik berpendapat, berekspresi ataupun lain sebagainya, itu tetap harus ada batasan. Itu
kita harus disesuaikan juga tuh dengan norma-norma yang berlaku, dengan agama kan. Jadi kira-kira kebebasan yang kalian inginkan tuh bertentangan nggak dengan norma, dengan agama yang kalian anut sendiri? Dan mereka tuh juga agak bingung ya minta dilegalkan masalah LGBT ini. Tapi yang dalam hal seperti apa yang ingin mereka legalkan? Menikah sesama jenis, nikah sesama jenis. Gitu. Apa yang kayak gitu yang kalian harapkan gitu kan? Kan nggak mungkin gitu. Terlebih negara kita kan negara yang menganut dan memegang teguh nilai-nilai agama gitu. Agama adat istiadat. Logika setiap negara kan punya peraturan yang berbeda-beda. Jadi jangan kalian samakan nih Indonesia sama contohnya di Thailand. Jangan mengatasnamakan apa sih namanya tuh demokrasi atau perkembangan zaman atau ini untuk membenarkan Apa yang salah? apa yang salah gitu. Apa yang tidak seharusnya terjadi? Jangan mencari alasan untuk membenarkan suatu perbuatan yang kalian lakukan itu yang salah. Aku juga tidak setuju dengan yang orang yang pemikiran open mindednya tuh bahwa kita tuh harus menghormati mereka dengan pilihan mereka ini. Tidak cak itu Cara berpikirnya. Menghormati orang lain itu. Nah, kalau caknya cak itu beda. Aku lagi mulai tak kontak lagi. Jam berapa ini? Gimana kan? Oh, 11:30, ada lapar ya. Nah, demikian guys bahasan konten kita untuk kali ini. Kalau misalkan seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ke DM IG kita atau email. Atau kalau lebih simpel langsung aja komen di bawah. Kalau ada kesempatan pasti bakal kita balas. Ini pasti dibalas Lewat kok, pasti konten. dibalas walaupun Meskipun tidak melalui konten atau video ya, pasti Iya. dibalas melalui komentar. Udah. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.